Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Materi kajian kita seputar fikih zakat ya, kita masuk di fikih zakat. Di malam hari ini kita masuk pada pembahasan zakat tanaman, tumbuhan, zakat tumbuhan dan zakat buah-buahan. Kita baca dulu paragrafnya atau kita baca dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa nisabuz zuru'i was simari khamsatu awsuk. Nisab zakat tanaman dan zakat buah-buahan adalah 5 wasak. Khamsatu awsuk, 5 wasak. Jadi penulis buku ini langsung masuk ke titik poinnya. Nisabnya 5 wasak. Setiap penghasilan bersih, ini penghasilan bersih ya, setiap penghasilan bersih dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lebih dari 5 wasak, dia kena zakat. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam mazhab Syafi'i yang masuk dalam kategori tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati dengan zakat tanaman dan tumbuhan, itu cuma ada 2 kategorinya. Yang pertama adalah biji-bijian ya, padi, kemudian jagung, kemudian gandum itu ada biji gandum, ini biji-bijian. Kemudian yang kedua kategorinya buah-buahan, tapi buah-buahan ini kalau dalam mazhab Syafi'i lebih fokusnya ke kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Nah, 2 ini, maksudnya biji-bijian, gandum, kemudian anggur, kemudian kurma, ini dulu sebenarnya menjadi bahan makanan pokok orang Arab dulu ya. Orang Arab itu kan makanan pokoknya itu kurma, ini makanan pokok. Kemudian gandum, ini juga makanan pokok. Kemudian anggur, apalagi kalau anggur yang dikeringkan, ini juga masuk dalam kategori makanan pokok. Kismis itu ya. Ya, makanya kismis itu yang paling terkenal itu ya kismis dari sana gitu kan. Orang kita mana ada makan kismis kecuali nasi Arab ya. Kecuali nasi minyak. Nah, ada kita nyemil kismis. Kurma juga kita bukan menjadi bahanan pokok. Tidak pernah kita mengatakan, kita misalnya hari ini makan zuhur dulu. Apa makan zuhurnya? Kurma gitu kan. Tidak pernah juga. Jadi kurma bukan menjadi bahan makanan pokok kita. Termasuk gandum. Gandum juga khusus Palembang, Sumatera Selatan bukan menjadi bahan makanan pokok. Mungkin di sebagian daerah lain ada menjadi bahan makanan pokok, mungkin ya.
Misalnya di sebagian tempat ada sagu yang menjadi bahan makanan pokok, misalnya sagu ya. Jadi Papua misalnya sagu, di Mentawai Sumatera Barat sebenarnya sagu juga. Cuma polanya berbeda. Kalau di Papua itu model sagu encer ya, cair. Kalau Mentawai itu model sagu yang kasarnya. Jadi mereka itu bikin sagu ditaruh dalam daun kemudian dipanggang dan makannya dengan ikan karena mereka dekat laut ya. Nah saya tahu itu karena saya pernah ke Mentawai. Tapi mereka makan nasi sih, mereka makan nasi. Cuma harga beras mahal. Kalau penduduk Mentawai secara umum itu makan nasi itu tidak setiap hari, paling-paling seminggu sekali. Sisanya mereka makan sagu karena sagu ini mereka tanam. Kalau beras kayaknya tidak terlalu subur tumbuh di sana, sehingga kalau beras mereka harus beli. Dan beli beras di Mentawai itu mahal karena proses dari Padang menuju Mentawai itu butuh ongkos yang lumayan besar karena nyebrang selat ya, selat Mentawai. Dan itu bukan seperti kita selat Sunda yang setiap hari rame orang nyebrang, ongkosnya tidak terlalu mahal. Ini agak mahal ongkosnya. Jadi apalagi sekarang gitu ya, sekarang semakin hari beras kita semakin mahal. Kata wong di pojok, kurangi makan beras. Kurangi makan nasi. Ujung di pojok kan. Uji kita yang di bawah ini nak nasi terus kan. Pagi kita nak nasi, siang nak nasi, sore nak nasi, acara-acara sedekah nak nasi gitu kan. Karena harga biaya beli makanan nasi dengan lauknya dengan beli martabak kadang-kadang masih murah makan nasi gitu kan. Beli bakso kadang-kadang masih murah makan nasi. Beli burgo. Makanya orang kita kalau sedekah itu daripada sedekah bukan nasi, masih mending sedekah nasi. Karena cenderung lebih murah. 10.000 dengan seluruh perangkat lauk pauknya jadi martabak. Nah, ada 10.000. Lah jarang martabak 10.000. Martabak kuah maksudnya ya. Martabak telur, iya, martabak telur. Ya intinya ini suasana kita sekarang ini, beras kita nih tidak tahu mahal ya. Saya beberapa bulan kemarin itu sering beli beras langsung ke toko. Tapi beberapa bulan terakhir ini saya tidak pernah beli beras langsung. Saya kasih istri duit, berilah beras. Rupanya sekarang ini beras itu jauh berubah. Terakhir kemarin saya beli yang topi koki 20 kilo itu 220 masih. Sekarang ini sudah 270. 280, jauh sudah. Ini kalau bapak-bapaknya tidak pernah update informasi harga bahan makanan pokok, kaget merasa duit di bini ini cepat habis kan. Padahal memang bahan makanan pokoknya yang naik itu. Tidak apa-apa update informasi berapa nih harga beras sekarang, berapa harga telur, berapa harga ayam gitu kan. Supaya kita bisa tahu perputaran duit sesuai cepat habis. Harga barang makanan tinggi. Nah, di luar itu Bapak Ibu semua, di luar yang saya sebutkan tadi, di dalam mazhab Syafi'i tidak dimasukkan ke zakat tanaman dan buah-buahan. Misalnya karet, sawit, kopi misalnya ya. Kemudian mangga misalnya. Apalagi? Cempedak, duren, ini kan buah-buahan juga kan? Misalnya sayur apa namanya? Kangkung, bayam misalnya, cabai. Ini tidak dimasukkan ke dalam zakat tumbuh-tumbuhan dalam mazhab Syafi'i ya. Karena kita sekarang ini mengkaji fikih mazhab Syafi'i. Terus dalam mazhab Syafi'i selain dari yang kita sebutkan tadi, masuknya kemana? Nanti masuknya ke zakat perdagangan. Masuknya ke zakat perdagangan. Orang punya kebun kopi, tidak katanya zakatnya, ada zakatnya, nanti masuk ke zakat perdagangan.
Orang punya karet, nanti masuknya ke zakat perdagangan. Dalam mazhab Syafi'i ya, orang punya sawit, nanti masuknya ke zakat perdagangan. Nah, tetapi kalau kita baca fikih zakatnya mazhab Hanafi, seluruh tanaman masuk di sini, masuk di zakat tanaman seluruhnya. Nah, di Indonesia fikih zakat yang berkembang terutama di Baznas dan Al-Ikhlas, ini kan ada UPZ ya, unit pengelola zakat yang berada di bawah Baznas. Saya baca-baca lebih dan kurang lah ya, di Baznas itu lebih banyak mengikuti pola pemahaman zakat dalam mazhab Hanafi, sehingga seluruh yang sifatnya tumbuh-tumbuhan dimasukkan ke dalam zakat tumbuhan. Jadi karet nanti masuk di sini juga dalam aturan lembaga amil zakat yang ada di Indonesia ini. Nah, khilafiyah permasalahan seperti ini tidak jadi masalah. Cuma karena yang kita kaji ini adalah mazhab Syafi'i cenderung membatasi yang kena zakat tanaman itu biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok warga setempat. Nah, itulah tadi nasi, beras, jagung, sagu atau gandum ya, kemudian kurma, kemudian anggur yang tadi kita sebutkan. Selain itu nanti masuknya ke zakat perdagangan. Ini supaya tidak bingung nanti, ngapo ada wong ngomong misalnya karet ada zakat tanamannya, oh berarti dia menggunakan skema mazhab Hanafi. Ngapo sawit dimasukkan juga ke tumbuhan, berarti sama. Ngapo punya kebun cabai, punya kebun mangga, rambutan misalnya, ngapo masuk ke zakat tumbuhan juga, sama, berarti dia menggunakan skema zakat tanaman dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau sekarang kita sudah ibaratnya melek ya, tanaman-tanaman mana saja yang masuk dalam kategori zakat tumbuhan, nah baru sekarang kita hitung kapan orang itu wajib bayar zakat tanaman. Kapannya itu terjawab, satu, saat dia memperoleh penghasilan bersih lebih dari 5 wasak. Nah, 5 wasak ini berapa kilo? 5 wasak ini berapa kilo? Lebih dan kurang 5 wasak ini 653 kilogram. 653 kilogram. Ini penghasilan bersih ya. Misalnya kita nanam padi di sawah, kemudian kita panen, ngetam. Bahasa Palembang enggak ngetam? Hah? Bahasa Palembang ngetam? Kukira ngetam itu bahasa dusun kami, Pak ya. Bahasa Palembang juga Pak ya. Ngetam juga ya. Kita tanam padi, kemudian ngetam. Setelah ngetam kita potong biaya upah, potong biaya segala macam. Tiba-tiba kita mendapati bersih penghasilan padi kita ini misalnya 1000 kilo misalnya. Nah, baru dia kena zakat. Bersih 700 kilo kena zakatnya. Bersih 100 kilo belum kena zakatnya. Berarti penghasilannya masih kecil. Penghasilan minimal kena zakat tanaman 653 kilogram. Kalau yang kita punya padi, jagung dan seterusnya itu ya 653. Nah, kalau sudah ketemu angka itu, berapa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan ada 2. Satu, kita keluarkan 5% dari 653 ini. Kalau seandainya sawah kita ini tidak banyak menggunakan olahan-olahan yang memberatkan, irigasi yang khusus, harus dibajak sama kerbau dulu misalnya kan tanahnya,
kemudian disiramnya atau dibuatkan saluran air segala macam. Kalau seandainya tidak ada itu semua, kita hanya ngandalkan hujan saja. Kalaupun sungai, memang sawah kita memang dekat sungai ini kan, misalnya kan ndak pulau besar nian biayanya. Ini mengeluarkan 5%. Jadi 5% dari 653 kilogram. Tapi kalau seandainya sawah kita butuh dibajak dulu dengan sapi, kemudian butuh diairi memang secara bagus, kemudian ada biaya-biaya tambahan yang lainnya, maka dikeluarkan, salah, terbalik saya tadi ya. Yang pertama tadi, kalau seandainya sawah yang kita punya itu hanya mengandalkan hujan saja, tidak banyak bantuan-bantuan yang lain, zakatnya 10%. Ya, ini agak bias sedikit. Ini faktor U, faktor X. Kalau seandainya sawah kita itu butuh irigasi khusus, butuh dibajak khusus, maka zakatnya lebih kecil, 5%. Jadi khusus untuk tumbuhan cuma ada dua angka ini, 10% atau 5%. Zakatnya 2,5% zakatnya. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kalau kita untung 1000 kilogram padi misalnya kita untung, maka kita menzakatkannya 5% kalau kita pakai irigasi, 10% kalau kita tidak pakai irigasi. Kalau kita mengeluarkan 10%, 10% dari 1000 berapa? 100 kilo ya, 100 kilo. Jadi 10% dari 1000 kilo, 100% dari 1000 kilo, 100 kilo. Benar tak? Benar ya? Benar ya? Nah, jadi 100 ya. Ya, zaman dulu kan, zaman kakek-kakek kita dulu kan biasa itu. Kapan panen ini untung 1000 kilo itu biasa. Bahkan dulu bukan untung 1000 kilo, untung 1000 kaleng. 1000 kaleng. Iya, untung 500 kaleng. Satu kaleng itu berapa kilo? 15 ya. 15. Taruh lagi lemak ngali kenyo sekaleng itu 10 kilo bae misalnya. Kalau untungnya 500 kaleng, 4 kali 5 20, 2000 berarti. 2000. Dulu saya punya kakek dulu di desa, di daerah. Itu termasuk yang juragan padi lah kira-kira ya. Juragan padi. Sehingga rumah kakek kami dulu tuh panggung pakai tiang kan. Itu kalau lagi musim panen, padi itu di bawah rumah ado padi, di pucuk rumah ado padi. Kan dulu kan tidak banyak kursi-kursi kan. Kursinya itu padi-padi itulah. Di depan rumah ini padi. Di ruang tamu padi, di ruang keluarga ado padi. Yang karung disusun-susun kan. Jadi ini alhamdulillah saya punya kakek dulu yang punya sawah, dan alhamdulillah sawahnya nih menghasilkan, punya cerita yang bagus lah. Saya akrab dengan, termasuk dengan ngetam, saya bisa ngetam pakai tuai, pakai tuai. Iya, kita nyebutnya tuai, pakai tuai. Dulu tuainya itu tuai silet saya dulu, tuai silet. Awal-awal belajar pecah ini bukan tangkai padi ini kalau belum pinter itu kan bisa pecah kan. Makanya nuai itu rupanya miring, bukan sejajar kayak gini. Ibaratnya nuai itu miring kayak ini. Jadi melahnya kayak ini kan, melah pakai tuai. Dan saya juga akrab dengan kosakata girik padi, kemudian jemur padi, giling padi. Itu saya dulu masa-masa remaja saya dulu
masa-masa giling padi. Itu masa-masa puber. Dulu kalau nak ngiling padi malu dijingoi dijingoi apa namanya budak-budak gadis ini kan. Ngiling padi, ya Allah, gitu kan. Ya, tapi yang jelas kenangan itu indah untuk dikenang, yang mungkin orang-orang sekarang ini tidak dapat pengalaman itu kan. Pengalaman girik padi dulu kan. Iya. Jemur padi gitu. Balik padi gitu. Biasanya nenek-nenek dulu kalau nak nyemur padi ini dia pakai ada apa namanya acara ngidupi lampu pelita itu ya. Lampu pelita itu ditaruh di dalam kayak ember gitu kan. Nanyo sama nenek-nenek dulu, ngapa model cak ini? Ataunya kesiatnya supaya hari panas gitu kan. Kesiatnya supaya hari panas. Karena kita nak jemur padi gitu ya. Ya, kalau nak hujan tuh lah. Ya, itu orang-orang dulu itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, itu berikutnya kapan mengeluarkan zakat tanaman dan zakat tumbuhan ini? Ngeluarkannya setiap kali panen. Tidak pakai haul. Kalau panen bulan Agustus sudah panen, hitung. Kalau sudah dapat angka, bayarkan zakatnya. Jangan ditunggu haul dulu, ndak. Tunggu haul habis. Kalau dalam setahun 2 kali panen, berarti 2 kali dia bayar zakat. Kalau dalam setahun 3 kali panen, 3 kali dia bayar zakat. Tapi saya tidak tahu sistem sawah di kita ini ada yang 2 kali panen. Jarang. Kita ini sistem sekali panen. Makanya perlu di-upgrade keilmuan sawah masyarakat kita ini, biar setahun itu bisa 2 kali panen misalnya kan. Atau 3 kali panen, karena kalau tidak di-upgrade nunggu setahun sekali, apalagi dengan cuaca yang sekarang ini tidak mendukung, khawatirnya tanaman padi ini semakin hari semakin ditinggalkan orang karena ketidakjelasan musim. Ditunggu-tunggu musim, misalnya sekarang ini biasanya kalau berberan ini kan hujan kan. Ya, September, Oktober biasanya ini sudah masuk musim hujan kalau berberan ini. Sampai sekarang belum. Artinya kalau kita murni ngandalkan alam tanpa ditambah dengan pengetahuan dan teknologi, agak susah kita sekarang ini untuk mengandalkan tanah sawah konvensional, bahasa orang sekarang ini. Tanah sawah pakai ilmu lama, bukan pakai ilmu baru sekarang ini. Nah, ini perlu perlu di-upgrade lah kira-kira. Mudah-mudahan ibaratnya pihak-pihak yang berkepentingan untuk terus menjaga budaya masyarakat kita dalam menanam padi. Apalagi memang sementara waktu ini tetap mayoritas pekerjaan kita ini, pekerjaan orang Indonesia ini sebagiannya adalah sawah dan kebun. Paling banyak itu sawah dan kebun, tani gitu kan. Paling banyak tani. Kita yang tinggal di Mato Merah ini banyak uang banyak berjualan. Kalau kita balik ke daerah-daerah itu paling banyak padi dan kebun gitu. Nah, yang jelas mudah-mudahan semua yang punya sawah, semua yang punya kebun pada akhirnya menghasilkan. Dan kalau sudah menghasilkan, jangan sungkan untuk bayar zakat setiap kali panen. Nah, itu jangan sungkan. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini jadi perihal tumbuh-tumbuhan. Jadi ingat lagi, mazhab Syafi'i lebih sempit memaknai tanaman apa saja yang kena zakat, tapi mazhab Hanafi sangat luas, seluruh tanaman masuk ke zakat tanaman. Mana saja yang dipakai saya kira bagus-bagus saja, boleh mana saja yang dipakai. Kalau mau menggunakan logika karet dengan yang seperti ini boleh.
kopi dan seterusnya, sayur gitu kan. Kalulah punya apa namanya, batang apa sayur, misalnya bayam, punya bayam sehektar misalnya kan. Punya bayam sehektar, kacang panjang, punya pari gitu kan, timun dan seterusnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.